Halo teman-teman, perkenalkan saya Ria Siregar. Saya dari Universitas Evarina dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di video kali ini saya akan mengulas sebuah buku atau membedah sebuah buku yang sudah saya baca. Nah, di video pembelajaran ini yaitu diangkat dari mata kuliah pembelajaran literasi di SD. Nah, adapun judul yang sudah saya baca yaitu dengan judul buku Literasi dan Numerasi di Sekolah. Nah, di mana di bab 1 yaitu berbicara tentang pendahuluan. Nah, teman-teman tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari literasi. Nah, literasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi fondasi utama bagi manusia untuk belajar sepanjang masa dimanapun kita berada dan apapun profesi kita, ya. Literasi adalah hal utama atau fondasi yang utama sangat penting bagi kita di kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Nah, kemudian di bab kedua berbicara tentang konteks literasi. Dalam hal ini dalam buku ini yaitu tidak berbicara tentang kemampuan membaca, namun kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan yang kita baca. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Nah, kemudian buku ini juga menjelaskan untuk mengajar pendidikan yang berkualitas dibutuhkan perluasan akses di semua jenjang pendidikan, termasuk peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan, yaitu tentang tata kelola terkait tata kelola Kemendikbud juga menerapkan kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, dalam kondisi khusus yaitu memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa tersebut. Nah, pelaksanaan kurikulum tersebut pada kondisi khusus yaitu bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan, yaitu dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dan kemudian yang berikutnya yaitu di bab berikutnya strategi penguatan literasi dan numerasi. Nah, mengembangkan lingkungan KTEX di sekolah itu adalah salah satu penguatan literasi dan numerasi. Kemudian pajangan tulisan siswa yang ditulis siswa tersebut sehingga siswa dapat termotivasi untuk menulis lebih banyak lagi. Kemudian sudut baca kelas, yaitu sudut baca kelas memajang bahan bacaan multimodal dan karya peserta didik. Kemudian bahan bacaan di sudut baca kelas terdiri yaitu dari buku perpustakaan sekolah atau buku-buku yang dibawa siswa tersebut. Kemudian menciptakan ruang yang nyaman dan tenang dan mengatur sudut baca untuk membuat siswa tersebut tertarik untuk membaca sehingga meningkatkan kualitas literasi siswa tersebut. Nah, kemudian di buku ini juga berbicara tentang strategi penguatan numerasi. Penguatan kemampuan numerasi peserta didik dapat dilakukan melalui strategi yaitu menyediakan sarana dan prasarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik, dan juga lingkungan berkarya atau makerspace itu yang memfasilitasi interaksi numerasi. Kemudian membangun lingkungan sosial efektif positif yang mendukung growth mindset. Nah, bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik atau semua siswa. Dan itu merupakan tidak hanya tanggung jawab seorang guru, namun tanggung jawab semua orang, tanggung jawab orang tua, keluarga, atau orang-orang di sekitar orang-orang terdekat oleh siswa tersebut. Nah, dalam hal ini peserta didik yang ditargetkan program numerasi yaitu menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum di dalam mata pelajaran non-matematika juga.
Nah, kemudian di bab 4 yaitu penguatan literasi dan numerasi melalui pembentukan TPLD dan TLS. Nah, dalam pelaksanaan penguatan literasi dan numerasi di sekolah saat ini sangat dibutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan ya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, untuk merealisasikannya maka perlu dibentuk tim pendamping literasi daerah TPLD sebagai wadah kolaboratif para pemangku kepentingan di daerah dan tim literasi sekolah atau TLS di sekolah. Nah, teman-teman, satuan pendidikan sangat dibutuhkan dalam merealisasikannya. TPLD dan TLS juga memiliki peran untuk mengajak dan mendorong pihak pemangku seperti pegiat dan komunikasi dan komunitas literasi. Nah, lembaga akademis, organisasi masyarakat, media, dan dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan dukungan dalam bentuk apapun, yaitu guna untuk mempercepat penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Nah, dengan kekuatan jaringan dan kolaborasi antara pemangku yang dimotori oleh TPLD, diharapkan terjadi perbaikan kualitas pendidikan, di mana salah satu indikatornya adalah menguatnya kecakapan literasi dan numerasi. Contohnya seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, teman-teman, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu siswa Indonesia membutuhkan penguatan literasi dan numerasi. Karena hal ini berangkat dari fakta yang beragam dari survei di tingkat nasional maupun internasional. Nah, secara konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan kedua bidang tersebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Nah, kondisi ini terjadi karena proses pembelajaran di satuan pendidikan mengabaikan literasi dan numerasi sebagai dasar berpikir yang kritis. Nah, materi yang diajarkan juga kurang relevan. Materi yang diajarkan oleh guru tersebut juga kurang relevan dengan kehidupan keseharian siswa, sehingga terasa tidak bermakna. Siswa tersebut merasa jenuh. Nah, teman-teman, demikianlah video saya mengulas kembali sebuah buku yang sudah saya baca dengan judul buku Literasi dan Numerasi di Sekolah. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf, dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.